Iya, ini menjadi concern kita semua ya, waspada kejahatan yang kian hari kian sadis gitu. Bayangkan seorang suami dengan tega membunuh dan memutilasi, kemudian menawarkan jasadnya gitu, potongan-potongan tubuh ke tetangga. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Kemudian pembunuhan di dalam koper juga ya, jasad dimutilasi dan dimasukkan dalam koper. Ini benar-benar di luar nalar kita. Untuk itu kita akan membahas bersama dengan Dokter Waskita Roan, spesialis kedokteran jiwa ataupun psikiater. Selamat pagi, Dok. Pagi, Dok. Selamat pagi. Ya, kita juga akan memantau ya bagaimana informasi terbaru dari Ciamis. Ada rekan kami Aditya Triwahyudi yang akan menginformasikan. Aditya, apa informasi terbaru mengenai kasus yang suami dengan tega membunuh dan memutilasi istrinya sendiri? Ya, Sira juga Arif Fadil dan pemirsa, kabar terbaru hari ini pasca insiden berdarah yang terjadi di Dusun Sindang Jaya, Desa Cisontrol, Kecamatan Ranca, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Warga di sekitar kejadian sudah berangsur kembali beraktivitas seperti biasa karena memang sebelumnya insiden berdarah tersebut sempat menggegerkan warga. Sementara kondisi keluarga saat ini dikabarkan memang masih sulit berkomunikasi atau masih shock karena memang kejadian tersebut di luar dugaan mereka. Dan sebentar ini Polres Ciamis masih terus melakukan upaya pendalaman terhadap motif. Dan rencananya besok Senin, Polres Ciamis akan melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku, yaitu Tarsum yang tega membunuh hingga memutilasi menjadi 5 bagian terhadap jasad istrinya, yaitu Yanti. Dan rencananya dari pihak terkait juga akan melakukan pendampingan terhadap anak bungsu korban. Sirat. Ya, Adit, artinya tes kejiwaan baru akan dilakukan besok ya, begitu ya. Dan apa mungkin informasi yang bisa Anda gali lagi dari TKP tempat Anda mengabarkan pada pagi hari ini? Karena kami mendapatkan cerita-cerita yang cukup di luar nalar begitu ya. Ditaruh di baskom seperti itu, lalu ditawarkan ke warga dengan ucapan-ucapan yang nggak bisa diterima oleh akal sehat begitu, Adit. Iya, Arif Fadil, memang keseharian dari pelaku atau Tarsum ini memang sebagai pedagang hewan, kambing, sekaligus juga tukang jaga, dan warga melihat memang keseharian Tarsum ini tidak ada perubahan, namun beberapa hari sebelum insiden tersebut terjadi, sempat terjadi perubahan perilaku terhadap pelaku yang akan melakukan bunuh diri namun berhasil digagalkan oleh warga. Dan pada saat itu keluarga sempat membawa pelaku ini ke petugas medis dan petugas memberikan obat penenang terhadap Tarsum, dan petugas meminta agar keluarga melaporkan kembali bila obat tersebut habis. Namun keluarga tidak ada koordinasi lagi sehingga akhirnya terjadi insiden berdarah tersebut. Bahkan pelaku setelah memutilasi jasad tubuh istrinya ini sempat mengarahkan potongan tubuhnya ini terhadap beberapa tetangganya, terutama kepada PSP. Akhirnya ada seorang warga yang merekam aksi sejak yang dilakukan oleh Arif Fadil. Iya. Adit, lalu sebenarnya motifnya itu apa? Apakah sudah disampaikan gitu dari pihak kepolisian berdasarkan keterangan dari tersangka? Iya, jelas hingga saat ini motif masih terus didalami oleh petugas karena Satreskrim Polres Ciamis dan Kapolres Ciamis AKBP Akmal menyebut hingga saat ini kondisi kejiwaan dari pelaku yaitu Tarsum masih fluktuatif, masih sulit diminta keterangan. Namun ada beberapa momen petugas mendapatkan pengakuan dari pelaku bahwa sebelum dimutilasi pelaku ini membunuh korban dengan memukul korban menggunakan balok hingga akhirnya dimutilasi. Dan motifnya saat ini masih memang simpang siur, ada yang bilang karena faktor ekonomi dan ada yang bilang karena perjudian. Namun petugas akan terus mendalami kasus ini hingga akhirnya terungkap.